Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, eh, kita masuk pada profil tegangan jaringan distribusi, ya. Pada pertemuan ke-8, yaitu kita akan mengenal sistem yang pada jaringan distribusi itu, mulai dari gardu induk. Gardu induk ini ya, sistem kita adalah 150 kP, ya. Terus diturunkan dengan menjadi tegangan kita 20 kP. Di sini ada PMT kita, pemutus, ya. Dari 150 kP masuk ke sisi primer pada trafo kita. Terus trafo ini akan menurunkan tegangan 150 kP menjadi 20 kP. Terus di rel bus ini, ya, di rel bus ini 20 kP, ya. Rel bus ini adalah 20 kP. Nah, ini adalah pada penyulang satu yang terdapat pada trafo kita 20 kP yang akan kita bentangkan sepanjang saluran sistem distribusi yang mana terdiri dari beberapa gardu-gardu distribusi, ya, yang akan kita gunakan pada jaringan sistem yang arah tanah panah ini merupakan bagian dari sistem distribusi sekunder, gitu, ya. Nah, yang kita pelajari pada hari ini yaitu kita akan semakin banyak bentangan penghantar atau semakin panjang penghantar yang kita gunakan pada jaringan sistem distribusi kita. Di bagian ini adalah sisi primer, maka tegangan sisi kirim, ya, tegangan pada sisi kirim ini akan mengalami penurunan, ya, akan mengalami penurunan sepanjang semakin panjang penghantar yang kita bentang pada jaringan ini juga akan berpengaruh besar tegangan pada sisi akhir itu, ya. Ya, ditambah lagi nanti adanya besar-besaran beban yang akan ditopang oleh masing-masing gardu distribusi 1, ya, gardu distribusi 2, gardu distribusi 3 sampai ke 8. Nah, maka di sini secara secara uh, sistem rangkaian ekivalennya kita bisa lihat, ya. Ini adalah sisi kirim. Maka ada beberapa hambatan yang terdapat pada penghantar kita yang kita kenal dengan impedansi saluran, yang mana tersebut ada nilai reaktansi sama nilai ekstansinya. Nah, di sini semakin panjang penghantar yang kita gunakan, ya, semakin panjang kita gunakan, maka akan mengalami penurunan tegangan sampai sisi ujung. Nah, ini yang kita kenal dengan istilahnya adalah drop tegangan. Nah, di dalam grafiknya kita bisa lihat, ya, di sisi kirim pada gardu pertama itu tegangan yang dikirim adalah 20 kP, gitu, ya. Nah, nanti pas ke gardu distribusi 8 itu tegangan kita nggak bisa 20 kP lagi, ya. Ini dia akan mengalami penurunan setiap hantaran penghantar, gitu, ya, sampai ke ujung. Dari awal sisi kirim sampai ke sisi penerima itu semakin kecil tegangannya. Nah, kita sudah tetapkan di dalam standar kita, yaitu apabila tegangan turun itu hanya boleh mencapai tidak lebih dari 5%. Nah, ini kita harus lakukan perbaikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan ngitung nanti, ya. Kita akan coba hitung bagaimana kita mengetahui berapa besar drop tegangan dari sisi kirim sampai ke sisi penerima. Nah, ini pada simulasi ini saya sudah buatkan satu persamaan di mana saluran tegangan kirim itu sama dengan besar dengan tegangan saluran, ya. Kita jumlahkan dengan tegangan pada masing-masing saluran sampai tegangan akhir, itu, ya. Nah, daya kirimnya juga begitu, ya. Kalau kita lihat dari persamaannya, S sama dengan V ditambah dengan JQS, gitu, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan bentuk grafik profil tegangan kita, ya, dari tegangan awal, ya, pada gardu distribusi 1 sampai ke D8 itu, kalau yang kita inginkan adalah bentuk kurva kita itu 20 dikirim juga sampai di sini juga 20, gitu, ya. Nah, kenyataannya ada penurunan. Nah, ini ada tren turunnya.
Nah, kita patok turunnya jangan melebihi dari 19 kp ya. Nah, jangan kita sampai lebih pada 19 kp. Kita hanya mengambil tren kita adalah uh, uh, pada interval 19 kp. Kalau kurang dari 19 kp berarti kita mengalami susut yang cukup drastis gitu ya. Cukup drastis ya. Nah, di sini ada beberapa faktor bisa jadi dampak dari susutnya tegang ini adalah diameter penghantar yang kita gunakan pada jaringan kita. Yang kedua, jeleknya ya, Kospi yang ada pada sistem jaringan kita. Nah, ini menjadi catatan juga nanti kita untuk melakukan perbaikan faktor dayanya. Baik, selanjutnya ini secara garis umum yang terdapat pada sistem profil jaringan ya. Kita menginginkan di jaringan sistem distribusi tersebut tidak mengalami drop yang begitu panjang ya, drop begitu banyak, yaitu kurang lebih yang diizinkan adalah 5%. Nah, di sini saya sudah membuat satu simulasi ya, perhitungannya untuk menghitung drop tegangan pada jaringan sisi primer ini ya. Saya sudah membuat persamaannya, yaitu untuk menghitung impedansi saluran ya, di mana impedansi saluran tersebut terdiri dari Z sama dengan F ya, RF ditambah dengan XF gitu ya. Di mana RF itu adalah penghantar kita kalikan dengan 1 ditambah delta 1 kali alfa ini. Nah, setelah itu XF sama dengan jarak antar penghantar. Nah, ini kita gunakan nanti jarak antar gardu gitu ya. Kita kalikan dengan penghantar, tahanan penghantar kita. Setelah itu kita bagi 1000 untuk satuan kilometer gitu ya. Nah, untuk menghitung saluran impedansi saluran ya, itu kita tentukan persamaannya Z saluran itu sama dengan RF kita kalikan dengan L gitu ya. RF kita kalikan dengan L. Nah, itu dia.